Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin, 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 Damai Tuhan besertamu. dan besertamu juga. Sekarang ini
Hukum seringkali dipahami sebagai seperangkat aturan untuk mengatur dan membatasi perilaku dan kebebasan manusia. Akibatnya, hukum sering dilihat sebagai sesuatu yang membebani atau menindas diri kita. Dengan pemahaman ini, bagaimana kita mau patuh terhadap hukum? Karena sepertinya akan lebih menyenangkan jika kita melanggarnya. Kita akan terus mencari celah dan pembenaran untuk melanggar hukum yang katanya mengekang kita itu. Cara pandang sebaliknya, namun dengan semangat yang sama, dimiliki oleh bangsa Israel. Mereka amat sangat mengagungkan aturan Taurat, melebihi sang pemberi Taurat, dan tujuan Taurat itu diberikan kepada mereka. Akibatnya, kehidupan mereka menjadi amat legalistik dan diwarnai oleh kesalehan-kesalehan palsu. Asalkan aturan saya lakukan, maka saya selamat. Kristus menggenapi hukum Taurat dengan hukum kasih, supaya hukum Taurat bukan lagi menjadi hukum yang mati, tetapi hukum yang membebaskan, menyelamatkan, dan memberdayakan diri sendiri dan juga sesama. Sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia dan bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Gandum harus dipendam baru banyak buahnya. Gandum harus dipendam baru banyak buahnya. Demikian kasihku di dalammu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu. Aku kan besertamu selamanya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Marilah dengan segenap hati kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa-dosa dan juga pelanggaran kita di hadapan Allah.
Ya Allah, ampunilah kami ketika kami belum mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kami. Hati kami masih berpaut pada kesenangan diri sendiri. Jiwa kami terikat dengan harta benda. Akal budi kami mencari pembenaran atas ketidakpatuhan yang kami lakukan. Kekuatan kami masih kami tujukan sepenuhnya untuk memenuhi keinginan kami. Kasihanilah kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami yang tidak dan belum mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri sendiri. Karena kami terlalu mengasihi diri sendiri, kami pun tidak peduli dengan kehadiran sesama di dalam hidup kami. Kami memilih siapa yang kami anggap sebagai sesama. Mereka yang satu agama, satu warna kulit, setingkat pendidikannya, setingkat status sosialnya. Tidak jarang kami mengasihi mereka dengan tujuan-tujuan tertentu, supaya kami terlihat baik dan saleh di hadapan mereka. Selidikilah kami, ya Allah. Lihatlah hati kami. Ujilah kami dan kenalilah hidup kami. Lihatlah apakah jalan kami melenceng. Karena kami mau diubah oleh kasih-Mu yang menuntun kami kembali ke jalan yang benar. Amin. Mazmur 32 ayat 1 dan 2 mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, ada kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman
sekitarku, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Mereka dipadanya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya berdasarkan firman. Firman-Lah yang menjadi santapan yang bakal. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Mereka dikenalnya yang kasih-Nya penuh, yang ikut kehendak-Nya dan hidup dalam Roh, berjalan dalam kasih dengan sesamanya, dan suka memberkati menurut contohnya, dan suka memberkati menurut contohnya. Begitu umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka menghayati kuasa Roh Kudus, iman, harapan, kasih, pegangannya terus. Iman, harapan, kasih, pegangannya terus. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Allah kami yang baik, Allah kami yang maha murah, kami mau pegang firman-Mu terus di dalam hidup kami. Karena firman-Mu lah yang menuntun dan menerangi kami. Ketika hidup menggelapi kami sekalipun, kami tidak menjadi putus asa. Kami tidak merasa sendirian. Kami tidak merasa kesepian. Biarlah firman-Mu terus menopang hidup kami,
menuntun kami sehingga kami menjadi penuh daya. Kami punya kemampuan untuk menjalani kehidupan dengan anugerah Tuhan. Karena ada kalanya hidup menggoncang kami, membuat kami terluka, membuat kami merana. Hanya firman-Mu lah yang membuat kami tetap teguh di dalam hidup yang tidak pasti. Mampukan kami untuk terus berpaut pada firman-Mu Tuhan. Dan berikan kami hikmat dan bijak agar kami bisa mengerti firman-Mu. Menjalankan firman-Mu, menghayati hari demi hari, dan firman-Mu sungguh jadi warna di setiap hari kami, yang memberikan kami semangat, memberikan kami kekuatan, memberikan kami tujuan untuk hidup. Tolong kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu lah yang memberikan kepada kami pengertian yang benar. Dan di dalam kelemahan kami memohon pertolongan-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Dan kami siap untuk mendengar-Mu. Demi nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Engkau sendiri menyampaikan tita-titamu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Sekiranya hidupku taat perintahmu, maka ku tak mendapat malu. Seperti yang tertulis dalam perintahmu, aku akan bersyukur padamu dengan hati jujur. Ku pegang hukum-Mu, jangan tinggalkanku. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Pembacaan kitab Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan
dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil terambil dari Injil Markus 12 ayat 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya. Jawab Yesus, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah dan memelihara. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah hukum yang memberdayakan dan bukan menindas. Hari ini kita mau belajar hukum sedikit Bapak Ibu. Pertama-tama yang mau kita pahami adalah apa arti kata memberdayakan. Memberdayakan tuh artinya apa ya? Memberdayakan, membuat jadi ada manfaat, membuat jadi ada daya. Daya itu sebetulnya bahasa fisika ya. Ada rumusnya. Kalau Bapak Ibu dari jurusan IPA mungkin ada yang masih hafal sampai hari ini ya. Daya itu rumusnya apa? Jadi daya itu adalah sebuah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi hukum yang memberdayakan artinya adalah hukum yang membuat kita jadi melakukan sesuatu. Hukum yang membuat kita jadi punya kemampuan. Bukan hukum yang tadi menindas dan membatasi. Karena dalam persepsi manusia, hukum adalah alat untuk membatasi gerak-gerik. Bahkan dari zaman purbakala, hukum itu dibuat untuk membuat segala sesuatu jadi teratur, tapi dengan membatasi gerak-gerik
perkataan, perbuatan seorang manusia. Nah, hukum seperti apa yang akhirnya bisa menjadi daya, menjadi menghasilkan kemampuan untuk berbuat sesuatu yang baik dan yang benar, itu yang susah untuk didapati. Karena persepsi kita dari sejak kecil, hukum itu ada untuk dilanggar. Hukum itu ada untuk dilanggar, bukan untuk dilakukan. Kayaknya beban sekali untuk menjalankan hukum dan ketetapan undang-undang dan lain sebagainya. Termasuk juga norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau lihat hukum secara umum di tengah dunia dan di tengah Indonesia. Yang pertama, hukum merupakan sistem. Ini adalah bahasan antropologis sosiologis. Hukum merupakan sistem untuk mengatur tingkah laku manusia. Betul gak Bapak Ibu menurut Bapak Ibu? Sepakat gak? Kalau kita di Indonesia ini negara yang ada hukumnya, kita bilang bahwa GKI pun adalah gereja berbadan hukum, sebuah lembaga berbadan hukum, maka ada yang mengatur. Gak boleh bikin gereja di sini. Ruangan yang sebelah sini, jalan yang sebelah sana itu dipakai untuk umum gitu ya. Ada aturan-aturan. Makanya bahkan untuk mendirikan gereja pun kita butuh izin. Dan kita sudah mendapatkan ya, puji Tuhan. Banyak sekali gereja-gereja yang sampai sekarang belum mendapatkan izin. Ada sistem untuk mengatur. Karena kalau nggak diatur, orang seenaknya bisa bikin gereja. Di sini dibangun, ntar punya duit lagi, sebelah dibangun, sebelah lagi dibangun lagi, sebelah lagi dibangun lagi, begitu ya. Dan lain sebagainya. Untuk rumah ibadah yang lain juga seperti itu. Ya. Walaupun mungkin pemberlakuannya, ya belum 100%. Karena kadang-kadang kita merasa bahwa kita yang minoritas dikenakan hukum, tapi yang mayoritas tidak. Ya, itu urusan belakangan. Tapi hukum itu ada untuk mengatur. Supaya apa? Supaya kita ini enggak berantem. Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa hukum itu ada? Karena manusia itu kan makhluk sosial. Dia pasti berinteraksi dengan manusia yang lain. Dan ketika berinteraksi itu pasti ada gesekan, pasti ada persoalan karena ada perbedaan, ada masalah. Nah, hukum merupakan mediator supaya orang ketika bergesekan itu tidak jadi bara, tidak jadi api yang akhirnya bisa merugikan diri sendiri ataupun orang lain dan berakibat fatal. Bisa saling bunuh. Karena dari zaman dulu, dari pertama kali manusia ada, manusia sudah mulai saling membunuh. Bukan hanya saling menyakiti, tapi udah saling membunuh, gitu ya. Nah, itu akibatnya sangat fatal. Lalu yang kedua, ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang. Nggak bisa yang namanya hukum itu ditetapkan oleh diri sendiri. Pokoknya menurut saya begini. Kalau Bapak Ibu, setiap rumah tangga kita pasti ada aturan ya. Bener ya? Di setiap rumah tangga kita ada aturan. Istri punya aturan, suami punya aturan. Kalau aturannya beda, anak-anak bingung gak? Bingung. Kata mama, kalau saya baru pulang sekolah itu harus mandi dulu, baru masuk kamar. Tapi papa enggak, pulang kantor dia langsung masuk kamar, langsung goleran. Itu bisa jadi persoalan gak? Bisa jadi persoalan. Ini mak bapak bisa ribut, anak-anak ikutan ribut. Ya, bayangin Bapak Ibu, dari hal yang kecil gitu ya, ada aturan, ada hukum. Harus makanya ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang. Masalahnya kalau di rumah tangga yang berwenang mama bapak. Dan dua-duanya punya dua kepala, punya dua pemahaman. Makanya orang tua tuh harus satu hati, biar anak-anak juga nggak jadi bingung dan nggak saling dibelain dan saling disalahin, begitu ya. Nah, hukum di tengah Indonesia ini ditetapkan oleh lembaga, nggak bisa perorangan, harus berdasarkan kesepakatan bersama, harus berdasarkan rapat bersama dan disetujui oleh banyak pihak. Itu pun belum tentu dilakukan. Udah disetujui aja belum tentu dilakukan. Hal sederhana lagi, kalau setiap hari misalnya kita di rumah kita janji ya, oke, nanti hari Sabtu ini kita mau pergi sama-sama ya, gitu ya. Si bapak udah bilang nih ya, kita mau pergi sama-sama ya, waktunya family time, waktu keluarga. Semuanya nggak boleh ada janji ya di luar ya.
pas hari Sabtu pagi-pagi, aduh Pak maaf mama ada arisan. Anak nanti, Pak maaf saya ada kerja tugas begitu ya. Padahal awalnya udah disepakati sama-sama, iya Pak, iya pokoknya Sabtu ini kita harus pergi bareng-bareng. Pada ujungnya belum tentu terjadi gitu ya. Itu yang udah disepakati bersama aja belum tentu terjadi. Tapi ya begitulah cara hukum dilakukan, ya, ditetapkan. Lalu kemudian hal yang ketiga, sifatnya memaksa. Yang namanya hukum itu sifatnya memaksa. Kalau peraturan, norma yang ada di tengah keluarga enggak terlalu memaksa. Ketika anak kita pulang sekolah belum sempat mandi udah goleran begitu kan enggak langsung dipecut kan? Apa ada yang dipecut gitu ya? Jangan-jangan ada yang dipecut. Enggak kan? Enggak memaksa gitu juga. Oh kamu capek ya udahlah sekarang enggak apa-apa ya. Tapi besok-besok jangan. Tapi kan hukum yang ada di tengah-tengah kehidupan kita kan memang biasanya sifatnya memaksa. Apalagi kalau ada yang ngawasin. Kerasa banget maksanya. Aduh di depan ada Pak Polisi, pasang helm gitu ya. Aduh di depan ada Pak Polisi, pasang seat belt. Apalagi kalau dalam kecepatan yang agak tinggi gitu ya, lagi riwah gitu ya. Aduh ini kok seat belt nggak nyampe, nggak ketarik-tarik gitu ya. Pernah nggak ngalamin kayak begitu ya? Mau narik seat belt tuh, aduh gara-gara ada Pak Polisi gitu. Karena dari awal kagak dipasang. Jadi begitu Pak Polisinya kelihatan baru tuh tarik-tarik. Dan seatbelt kalau mendadak maka kagak bisa ketarik Bapak Ibu, macet. Nah, itu terjadi ya, sifatnya memaksa. Lalu kemudian yang keempat ada sanksi bagi yang melanggarnya. Ini hukum yang ada di tengah Indonesia, di tengah dunia, di tengah bangsa-bangsa, di tengah masyarakat. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana hukum yang dari Allah? Apakah 4 sifat hukum ini juga ada di dalam hukum yang ditetapkan oleh Allah? Mari kita lihat. Pertama, ketetapan hal Allah sebagai hukum itu sama sifatnya seperti yang kenapa enggak kepencet? Diberi. Jadi sifatnya kalau yang pertama tadi untuk mengatur, merupakan sistem untuk mengatur. Bedanya apa? Kalau hukum dari Allah nggak melulu soal mengatur. Bukan supaya orang ini nggak tengkar. Bukan supaya orang ini bisa kalau misalnya ada masalah pun ya udah diselesaikan dengan baik-baik atau win-win solution atau ya udahlah yang penting mereka nggak saling bunuh begitu ya. Supaya teratur, supaya semuanya itu kayaknya adem, kalem padahal di dalam ada bara. Ada kalanya begitu kan hukum dibuat. Kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini, pokoknya nggak boleh. Ya udah nurut, padahal di dalamnya ada pemberontakan. Ketetapan hukum Allah, ketetapan Allah sebagai hukum itu tidak memaksa seperti itu dan tidak membuat orang itu hanya sekedar untuk diatur. Hukum Allah tidak diberikan untuk diatur, tapi untuk mendatangkan kebaikan dan kesempurnaan. Nanti kita lihat bagaimana kebaikan dan kesempurnaan itu dinyatakan lewat hukum Allah. Allah memberikan hukum bukan untuk membatasi. Allah memberikan hukum bukan untuk menindas. Allah memberikan hukum bukan supaya ya udah masyarakat jadi teratur, nggak ada yang saling bunuh dan nggak saling menyakiti. Tapi Allah memberikan hukum supaya masyarakat itu bertumbuh. Allah memberikan hukum supaya masyarakat itu menjadi baik. Bangsa Israel itu menjadi baik. Bangsa Israel itu menjadi bangsa yang terhormat. Menjadi bangsa yang dipandang oleh bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Lalu kedua, kalau tadi hukum di dunia ditetapkan oleh lembaga tertentu, ini ditetapkan oleh Allah sendiri. Apa dampaknya buat kita? Kalau yang menetapkan adalah Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, Tuan di atas segala Tuan, maka hukum yang diberikan oleh Allah pasti sempurna atau enggak? Sempurna gak Bapak Ibu? Yang bikin nih pencipta langit dan bumi. Yang bikin Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Presiden di atas segala Presiden. Kira-kira hukumnya sempurna gak? Sempurna. Hukum manusia sempurna gak? Enggak. Hukum yang ada di Indonesia belum tentu sama di hukum di Arab Saudi. Itulah kenapa kemarin TKI kita dihukum mati di sana. Tanpa bahkan notifikasi, tanpa pemberitahuan ke negara kita. Hukum di dunia ini beda-beda. Di Indonesia beda hukumnya dengan di luar. Di luar Indonesia.
termasuk hukum adat di dalamnya. Beda ketika diterapkan di Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Papua. Beda. Masing-masing punya hukum-hukum tersendiri, norma-norma tersendiri. Tapi yang diberikan Tuhan, dia adalah Tuhan dari segala bangsa. Dia adalah Tuhan dari segala jenis masyarakat yang ada di tengah dunia. Maka hukumnya pasti sempurna. Pasti sempurna. Dan pasti bisa diterima oleh orang dimanapun. Hukum di Indonesia belum tentu bisa diterima di Singapura. Hukum di Singapura belum tentu bisa diterima di Indonesia. Tapi hukum Allah pasti diterima dari Eropa, Afrika, Asia, semua sampai Australia, dari kutub utara sampai kutub selatan pasti diterima. Dan salah satu bentuk hukum yang pasti diterima oleh semua orang adalah hukum kasih. Gak ada orang yang gak dikasihi, gak mau dikasihi, betul? Gak ada orang yang gak mau dikasihi, Bapak Ibu. Gak ada orang yang gak mau dicintai. Semua orang pasti mau dikasihi. Setiap orang pasti mau dicintai. Itu salah satu bentuk hukum Allah. Kasih. Gak ada yang menolak kasih. Orang Indonesia pengen kasih, orang luar negeri, luar Indonesia juga pengen yang namanya dikasihi. Ya? Itu dampak ditetapkan oleh Allah. Lalu kemudian yang ketiga, dilakukan dalam kebebasan yang bertanggung jawab. Kalau tadi hukum dunia sifatnya memaksa. Begitu ketahuan, kelihatan melanggar hukum, langsung keluar surat tilang. Polisi langsung keluarin surat, keluarin bolpen, mana SIM, mana STNK, gitu ya. Itu yang dilakukan oleh hukum dunia. Tapi tidak dengan hukum Allah. Ketika kita waktu kecil pertama kali bikin dosa, Bapak Ibu ingat gak dosa pertama kita apa? Ada yang masih ingat gak dosa pertama kita apa? Biasanya nih anak-anak kalau gak dosanya bohong, nanti mulai masuk sekolah dosanya nyontek. Dan biasanya agak berkelanjutan sampai di usia-usia berikutnya gitu ya, masih bohong dan masih nyontek gitu ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau misalnya nih kita nyontek nggak ketahuan guru, lega nggak rasanya? Lega bener, lega bener. Pas nyontek pertama kali kan deg-degannya minta ampun yuk, jedak jeduk, jedak jeduk, jedak jeduk. Nggak ketahuan, puji Tuhan. Gimana caranya nggak nyontek nggak ketahuan bilang puji Tuhan? Nggak bener deh ya anak-anak kita ya. Kita termasuk orang yang nggak bener dulu begitu. Kita bilang puji Tuhan, Bapak Ibu, itu persoalan. Tapi Tuhan memberikan kita kebebasan. Oh kamu nyontek ya, hari ini gak ketahuan guru. 2 kali gak ketahuan guru lagi, 3 kali gak ketahuan guru dan gak dikemplang lagi sama Tuhan. Coba kalau Tuhan langsung kemplang gitu ya, mata langsung jereng. Gak bakal bisa nyontek lagi, karena udah jereng, susah buat nyontek. Nanti kalau mau nyontek juga kelihatannya kan gak jelas. Bapak Ibu, Tuhan gak memberikan langsung sanksi, tapi tetap ada sanksinya. Tapi artinya Tuhan memberikan kita kebebasan yang bertanggung jawab. Kamu tahu kok kamu gak boleh nyontek, kok ya masih nyontek gitu ya. Nah nanti ada sanksinya. Sanksinya berapa tahun kemudian? Enggak saat itu kadang-kadang. Bisa saat itu ketika guru ngeliat pas kita nyontek. Tapi ada kalanya sanksinya itu 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian. Sanksinya misalnya gini, waktu kecil nyontek mulu, sampai kuliah pun nyontek. Bapak Ibu jemaat simpatisan kita kan ada yang dokter bedah ya. Jadi kebayang Bapak Ibu misalnya ya, ketika dia udah jadi dokter gitu kan, udah disumpah dokter, lalu kemudian dia ngebedah orang. Mana ya yang harus saya gunting ya? Kan gak ada contekan. Pusing ya. Tapi itu sebuah sanksi dari Tuhan. Iya, itu sebuah sanksi dari Tuhan. Karena kita gak belajar bener-bener. Kan gak mungkin ketika udah masuk ruang operasi, aduh mati, saya butuh contekan. Mana buku yang lama, keluarin semua. Ngebetnya aja pasien udah meninggal dulu. Baru kita buka halaman di mana kan begitu. Itu sebuah sanksi loh. Sanksi yang dari Tuhan enggak melulu langsung saat itu. Tapi ada kalanya bertahun-tahun, tapi selalu pasti ada sanksinya. Sama seperti hukum di dunia, pasti ada sanksinya.
yang diterima kalau dilanggar. Nah, kalau kita melihat akhirnya secara utuh ketetapan dan hukum Allah itu ternyata tidak pernah digunakan untuk menindas memang, tapi sebaliknya untuk menunjukkan dan mewujudkan kasihnya bagi manusia agar manusia itu tadi mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apa fungsi kasihnya itu? Kita bicara soal kasih. Bapak Ibu, bacaan Markus pasti udah hafal. Ada 2 hukum, lebih gampang hafal perjanjian baru daripada perjanjian lama. Kalau perjanjian lama ada 10, kebalik-balik bahkan kita ya, mana ya yang pertama kita lupa gitu ya. Tapi begitu masuk perjanjian baru, oh ya, hidup jadi lebih mudah gitu ya. Kasihilah Tuhan, kasihilah sesamamu, tuh udah kelar. Tapi untuk melakukannya, akhirnya kan jadi nggak mudah gitu ya. Nah, jadi kita mau melihat dulu fungsi kasih Tuhan ketika Dia memberikan hukum yang adalah hukum kasih. Hukum kasih itu gunanya untuk apa sih? Kasih itu gunanya untuk apa sih? Yang pertama, kasih itu harus mendatangkan kegentaran. Apa ya maksudnya? Kasih mendatangkan kegentaran. Bapak Ibu, kata gentar itu apa Bapak Ibu? Artinya? Gentar. Artinya apa? Takut. Lah piye toh? Kasih kok mendatangkan ketakutan? Waduh, piye gitu ya. Ternyata kata gentar itu bukan melulu soal takut loh. Tapi sebuah getaran. Coba buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata gentar bisa berarti getar. Getar Bapak Ibu. Pernah nggak Bapak Ibu dikasihi oleh suami, oleh istri, oleh anak, oleh orang tua, oleh orang asing sekalipun yang membuat hati itu akhirnya bergetar? Pernah ngalamin itu? Kita lagi butuh sesuatu nih. Kemarin salah satu orang penatua mengisahkan kisahnya. Dia bilang begini, aduh saya tuh pengen beliin satu benda buat anak saya. Tapi saya mau pakai kartu kredit saya tuh udah mau habis. Dan gak bisa dipakai di bank karena Desember udah habis. November tuh udah gak bisa dipakai. Saya coba untuk cari pinjaman kartu kredit. Karena memang agak cukup mahal dan ini digunakan untuk kuliahnya. Namanya orang tua ya, pasti pengen memberikan yang terbaik buat anak-anak ya, setuju ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian dia cari. Nggak ada yang mau ngasih loh. Dia bilang nggak ada loh yang mau ngasih. Nggak ada yang mau minjemin loh. Masa sih saya nggak bayar? Masa sih orang segitu teganya gitu ya? Lalu kemudian, tapi saya bilang, aduh Tuhan itu baik sekali. Kenapa Bu? Saya tanya sama Ibu, karena yang bercerita ini kan Ibu. Kenapa Bu? Tiba-tiba suami saya ditelepon sama BCA. Pak, Bapak butuh kartu kredit nggak? Padahal seumur-umur suami saya tuh nggak pernah mau ditawarin yang namanya kartu kredit. Baru ada nomor telepon dari bank kira-kira aja udah di-reject gitu ya. Nggak pernah diangkat. Ini diangkat. Diangkat lalu ditawarin dan langsung nyampe tuh kartu kredit ke rumah beberapa hari. Akhirnya kita bisa beli. Bapak Ibu, kita lagi butuh sesuatu. Kita nggak pernah bawa itu bahkan di dalam doa. Ibu itu bilang, saya nggak bawa dalam doa. Ya masa ngomongin kartu kredit aja sama Tuhan kan nggak mungkin ya, bikin malu gitu ya. Tapi kok ya Tuhan tahu kebutuhan saya. Kok ya Tuhan tahu kebutuhan anak saya. Kok ya Tuhan tahu bahwa kami ingin mencoba untuk memberikan yang terbaik buat anak kami. Dikasih, ditawarin dan diambil saat itu juga. Bahkan dikasih 2 kartu. Katanya, Bapak Ibu, kasih yang mendatangkan kegetaran dalam hati. Allah mengasihi kita supaya kita merasakan getaran. Karena ada kalanya hidup membuat kita gak mampu bergetar lagi. Ada kalanya hidup membuat kita flat setiap hari. Bangun pagi, mandi, kerja, bikin masak. Kalau ibu-ibu nyiapin buat anak, suami. Lalu kemudian mungkin kalau dia kerja, dia pergi kerja, pulang, masak lagi, tidur. Begitu setiap hari. Gak ada lagi getaran. Tapi kasih yang Tuhan berikan kepada kita adalah kasih yang membuat kita mampu bergetar. Dan hukum yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita mengalami getaran itu. Hal sederhana misalnya Bapak Ibu, kalau kita tetap taat nih ya, taat Tuhan, saya mau taat sama Tuhan. Kerja di sebuah perusahaan, perusahaannya itu suruh saya bikin palsu pembukuan. Tapi saya mau ikut Tuhan, saya tahu konsekuensinya apa, saya dipecat. Saya tahu konsekuensinya, saya akan dikeluarkan. Saya tahu konsekuensinya ketika saya dikeluarkan, maka anak istri saya nggak dapat makan. Karena saya nggak punya penghasilan.
saya tahu konsekuensinya, tapi saya yakin Tuhan akan menolong saya. Saya mau tetap lurus. Dan Tuhan ternyata gak ngeluarin dia. Andai kata dia dikeluarkan, Tuhan sediain pekerjaan yang lebih baik. Sebuah kegetaran. Gak pernah kita sangka. Yang kita cari kan sebagai manusia konsekuensi kan dari pilihan kita. Kalau saya bikin begini, apa untungnya buat saya? Kalau saya bikin begitu, apa ruginya buat saya? Kalau kebanyakan ruginya, mendingan saya ambil yang banyak untungnya. Tapi ketika kita menaati hukum Allah itu akan membuat kita bergetar karena kita akan ngalamin kasih Allah yang gak pernah kita pikirkan, gak pernah kita bayangkan, gak pernah kita imajinasikan bahkan terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan membela anak-anaknya. Itulah kasih yang mendatangkan kegentaran. Gentar bukan sekedar rasa takut. Kegentaran yang mendatangkan kekaguman. Kita makin kagum sama Tuhan. Kita makin kagum bahwa Dia tuh memelihara kita, bahwa Dia tuh mendampingi kita, bahwa kita tidak ditinggalkan. Kegentaran yang mendatangkan pengalaman menakjubkan. Semakin kita taat, semakin banyak pengalaman menakjubkan yang akan kita alami. Percayalah Bapak Ibu. Karena keluarga suami saya sudah mengalaminya. Makin papa taat, papa mertua saya itu pendeta yang lurus bener. Sampai saking lurusnya, saya takut sama dia. Lurus bener. Gak bisa diotak-atik. Dan Bapak Ibu tahu kalau gereja yang namanya di Sulawesi Utara, itu beda sama gereja di Jakarta. Gereja di Sulawesi Utara itu gampang sekali jadi kendaraan politik. Kenapa? Karena mayoritas orang Kristen. Orang mau jadi gubernur, mau jadi wali kota, datangnya kemana? Ke gereja. Pendeta disuruh doain di gereja, diteguhkan biar menang. Mati gak? Dan itu terjadi dalam masyarakat kita di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara. Indonesia bagian utara itu banyak seperti itu, bagian utara dan timur begitu, karena rata-rata mayoritas kantong-kantong Kristen ada di sebelah sana. Tapi papa saya gak pernah mau dikasih sepeser pun oleh partai politik. Gak pernah mau. Bahkan ketika dia menolak, dia digeser, dia dibuang sampai ke Manado. Kami kan di Sangir, orang tua saya di Sangir. Sinode orang tua papa saya di Sangir. Ketika dibuang ke Manado, itu artinya dijauhin. Padahal Manado lebih gede daripada Sangir, Bapak Ibu. Tapi di situ suami saya ngerasa papa tuh dibuang. Tapi berkat Tuhan gak pernah berhenti. Ada kalanya dia 3 bulan, 6 bulan gak dapat gaji dari sinode. Tapi dia bisa nyekolahin 3 anaknya sampai MTH. MTH-nya cuma 1 suami saya doang. So, yang lain semuanya S2 gitu ya. Dan selesai sekolahnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, disitulah saya mengalami kegetaran bahwa Tuhan sungguh baik. Kasih yang mendatangkan kegetaran. Taat sama Tuhan, maka lebih banyak lagi kegetaran yang akan kita alami. Ketakjuban yang lebih banyak lagi setiap hari Bapak Ibu. Pengenalan akan Allah, kegetaran yang memberikan pengenalan akan Allah. Lalu yang kedua, kasih yang mendatangkan pemeliharaan. Kalau dalam persepsi kita sebagai manusia, ada kalanya pemeliharaan itu sifatnya jasmani, sandang, pangan, papan, begitu ya. Jadi selama kita sudah memiliki sandang, pangan, papan, dan kita sudah memberikan itu kepada anak-anak kita, itu udah bentuk kasih. Padahal pemeliharaan itu tidak melulu dalam bentuk sandang, pangan, papan. Kita punya rumah tinggal, kita bisa makan, kita bisa pakai baju. Enggak, pemeliharaan itu bentuknya banyak Bapak Ibu sekalian. Pemeliharaan yang mendatangkan perubahan dan perbaikan. Kira-kira pemeliharaannya dalam bentuk apa? Didikan. Saya ingat cerita suami saya. Dulu kalau mau beli baju, susahnya minta ampun. Ketika dia bilang, "Mama mau Natal, boleh Jo beli baju baru." Tapi karena dia anak laki-laki satu-satunya, nggak mungkin baju kakaknya diturunin ke dia. Jadi mau nggak mau dia memang dapat baju baru begitu ya. Tapi kalau kakaknya, dia punya 2 kakak perempuan, dari Kamira turun ke Kawasti, jarang untuk punya baju baru. Lalu kemudian mama cuma bilang, "Nanti Jo, kita berdoa apa Tuhan? Kita berdoa dulu sama Tuhan. Nanti Tuhan yang kasih."
Mama sedang tidak ada uang. Lalu gak berapa lama, adalah jemaat yang kasih gitu ya. Dasar pendeta, kita kan dapatnya kasio, dikasih orang gitu ya. Dan itu dialami, dan itu bukan hanya sekedar kemudian menjadi sebuah pengalaman yang indah buat suami saya, tapi suami saya bilang bahwa mama saya mendidik untuk berdoa sama Tuhan. Kalau lu mau minta sesuatu, lu minta sama Tuhan, lu jangan minta sama manusia. Dan didikan itu sampai sekarang nyata dalam hidup dia. Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur sekali punya suami yang punya pengalaman-pengalaman tentang Tuhan yang menakjubkan, karena membuat saya juga terbuka cara pikir dan cara pandangnya. Dan didikan itu melekat sampai sekarang. Papa mungkin tidak mewariskan banyak hal dalam arti materi dan lain sebagainya, tapi didikannya sungguh luar biasa, menjadikan suami saya menjadi pribadi yang luar biasa. Ketika kita punya anak-anak, ketika kita mencoba untuk mengasihi mereka dalam bentuk berbagai macam pemeliharaan, ingatlah bahwa pemeliharaan yang sejati tidak melulu soal sandang pangan dan papan. Pemeliharaan yang sejati justru lewat didikan, lewat keteladanan, lewat contoh nyata hidup kita. Pemeliharaan yang mendatangkan kehormatan, bikin keluarga jadi terhormat, bikin semua anggota keluarga jadi terhormat. Bagaimana suami saya melihat papa gak pernah mau mendapatkan suap sedikit pun sampai akhirnya dibuang jauh-jauh, itu menjadikan keluarga Lamorahan sungguh terhormat. Dan sampai sekarang papa sudah selesai, sudah emeritus gitu ya. Kalau pendeta selesaikan emeritus, memasuki masa pensiun, sampai sekarang masih ada di badan pertimbangan sinode Gemis. Kenapa? Karena dia jadi orang yang terhormat. Orang percaya sama dia. Pemerintah percaya sama dia. Pemerintah percaya sama anak-anaknya bahkan. Kakak ipar saya itu dipercaya dia satu-satunya pemegang, dia yang bisa neken tanda tangan disangir, cuma dia untuk proyek-proyek pemerintah. Dan dia yang dipercaya. Kenapa? Anak Palamorahan. Saya bilang gila, sampai segitunya kakak dipercaya. Dan dia gak diizinkan untuk pindah ke Manado. Kenapa? Karena Sangir butuh orang seperti dia. Orang yang jujur, orang yang lurus untuk periksa proyek-proyek pemerintah yang kadang-kadang banyak sana sininya, selap-selipnya. Ketika kita menaati apa yang mau jadi maunya Tuhan, kehormatan menjadi milik kita Bapak Ibu. Gak perlu kita punya harta yang banyak untuk dihormati. Gak perlu kita punya materi yang banyak untuk dihormati. Tapi ketika kita punya kualitas jati diri yang hebat, orang menghormati kita. Kasih yang menjadi warisan. Ini sebuah pengalaman beberapa minggu yang lalu bersama dengan seorang anak pemuda. Saya minta dia untuk membuat sejarah riwayat hidup seperti yang 2 bulan lalu saya sempat kasih gambarnya. Memori positif, memori negatif. Lalu kemudian saya tanya, coba temukan 2 suara baik negatif maupun positif yang kamu ingat sampai sekarang dari masa kecilmu sampai masa pemudamu. Suara negatif yang dia ingat sampai sekarang adalah kamu bodoh. Saya tanya, siapa yang mengucapkannya? Mama. Waduh, kamu masih ingat itu emang diucapinnya waktu kamu umur berapa? Seingat ibunya sampai gitu ya, sampai pedes, sampai karena dia bilangnya tuh sambil nangis gitu. Seingat saya, sejauh saya kenal mama saya selalu bilang saya bodoh. Lalu saya tanya, suara positif apa yang kamu pernah dengar dan itu membekas dalam diri kamu? Kamu berharga. Saya seneng nih ya. Siapa yang mengucapkannya? Pacar saya. Dan dia belum 1 tahun pacaran. Dia usianya sudah 20 tahun. Jadi 20 tahun yang dia ingat adalah kata negatif. Kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh. Tapi ketika dia dapat pacar, baru dah muncul satu kata positif di dalam benaknya. Dia menangis saat itu. Dan saya bilang, ternyata banyak sekali anak-anak muda kita yang kekurangan kasih. Banyak sekali orang-orang muda kita yang tidak diwariskan kasih oleh keluarga. Kenapa? Karena fokus tentang warisan adalah soal harta benda, uang, rumah, tanah, deposito, dan lain sebagainya. Padahal kasih adalah warisan yang tidak lekang oleh waktu.
Suami saya punya banyak pengalaman yang luar biasa dari hidup dia. Jadi itulah yang bisa saya bagikan. Suami saya bilang papa mama tuh gak bisa ngasih apapun sama saya, sama kita. Tapi kasih, perhatian, ajaran, didikan yang diberikan kepada suami saya, itu menjadi warisan yang saya mau turunkan juga kepada anak saya. Bagaimana mama mengasihi, bagaimana dulu mama ngerawat sepupu-sepupu di rumah itu belasan orang Bapak Ibu. Suami, istri, 3 anak, 5 kita pikir. Enggak, belasan orang. Papa itu dengan di dalam kekurangannya dia nampungin pelaut-pelaut yang belum sempet dapat kerjaan. Karena orang Sangir banyak pelaut. Sepupu-sepupu semua dibiayain sama papa. Sepupu-sepupunya Yos dibiayain sama papa mertua saya. Padahal dia sendiri kekurangan buat nyekolahin 3 anak. Tapi itulah kasih yang menjadi warisan turun-temurun. Dan itulah yang memperkaya hidup. Kasih itu penting Bapak Ibu. Lebih penting dari sandang pangan papan. Jadi andai kata kita jadi orang tua, kita mikirin warisan buat anak kita. Janganlah mikirin warisan apa dalam bentuk benda. Tapi wariskanlah kasih. Jangan sampai kemudian ada seorang anak yang bisa berpikir negatif tentang dirinya. Dan itu disebabkan oleh orang tuanya. Dan dia baru bisa berpikir positif tentang dirinya karena pacarnya. Sedih banget loh. Sedih banget. Karena 20 tahun yang dia tahu dia adalah anak yang bodoh. Tapi ketika masuk 20 tahun, dia dapat pacar, dia tahu bahwa dia berharga dan kamu spesial katanya. Dan itu mengubah hidupnya. 3 hal tentang kasih Bapak Ibu. Bagaimana kita mewujudkan kasih? Kasih itu harus mampu mendatangkan kegetaran. Hukum Allah itu mendatangkan kegetaran. Kasih yang sejati itu mendatangkan kegetaran, mendatangkan ketakjuban. Kasih yang mendatangkan pemeliharaan. Allah tuh memelihara bangsa Israel. Allah memelihara hidup bangsa Israel dengan dididik abis-abisan. Bikin salah, buang. Bikin salah, buang. Diampuni lagi. Bikin salah lagi, buang. Diampuni lagi. Tadi kita lihat ya video hakim-hakim. Bagaimana bangsa Israel tuh dari baik sampai sangat buruk. Itu. Tapi kasih Allah terus ada. Dan kasih yang menjadi warisan. Wariskanlah. Yesus Kristus kematiannya sungguh jadi warisan sampai detik ini dan tidak lekang oleh waktu. Tidak akan habis sampai kapanpun warisan yang diberikan oleh Yesus Kristus lewat kematian di atas kayu salib. Ketika kita taat seperti Kristus, kita bisa mewariskan banyak hal lagi kepada anak cucu kita. Mari Bapak Ibu, kita taati hukum Allah. Karena dengan hukum Allah, kita mengalami hal-hal yang menggetarkan, mendatangkan pemeliharaan buat kita bukan saat ini tapi nanti berpuluh-puluh tahun ke depan. Dan membuat kita punya warisan untuk kita wariskan. Dan warisan yang tidak akan habis ketika ada krisis moneter sekalipun. Warisan yang akan selalu membuat anak cucu kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Makin besar, makin dahsyat dampaknya buat bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersama dengan masa lalu, masa kini, masa depan, dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dengan terhormati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa.
kami yang sungguh baik, yang memelihara kami sedemikian rupa, yang tidak pernah mempermalukan kami. Bahkan di dalam keterbatasan kami sekalipun, bahkan di dalam pemberontakan kami sekalipun, di dalam keraguan kami sekalipun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami untuk mengikuti hukum-Mu Tuhan. Karena hukum-Mu adalah hukum yang paling sempurna dan paling baik. Yang membawa kami tidak hanya pada kebenaran, tapi membawa kami pada hal-hal yang tak pernah kami bayangkan. Mampu menggetarkan hati kami. Yang mendatangkan kekaguman akan Engkau. Kekaguman akan karya-karya-Mu, pemeliharaanmu, kasih-Mu. Dan tidak pernah kami bayangkan kami mendapatkan warisan yang begitu besar dalam hidup kami. Lewat kematian dan kebangkitan-Mu. Sungguh kami mengucap syukur jadi umat Tuhan yang tidak dipaksa untuk melakukan hukum Tuhan. Tapi diajar untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama. Karena tidak ada hal buruk yang datang dari kasih. Kasih selalu membawa kebaikan, kasih selalu membawa pertumbuhan, kasih selalu membawa perubahan. Kasih selalu menggetarkan. Jadi mampukanlah kami Tuhan, agar kami terus turut kehendak-Mu, agar kami terus ada di dalam jalan-Mu. Dan itulah yang membuat kami semakin kenal siapa Engkau. Dan mengalami Engkau secara pribadi setiap hari. Hari ini kami mau berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang mengalami susah, duka cita, dan gelapnya hidup. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga almarhum Ibu Adeline. Untuk keluarga besar Ibu Tika Sinaga yang berduka karena kepergian mama terkasih setelah 3 bulan berada di ICU. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Biarlah seluruh keluarga bisa terus mengalami keajaiban dan ketakjuban pada Tuhan. Ketika mereka terus memegang firman-Mu di dalam masa-masa duka sekalipun. Mampukan mereka Tuhan untuk melihat keindahan kasih-Mu dalam masa-masa yang menyayat hati dan membuat kami merasa kehilangan dan kesepian. Tolong keluarga Ibu Tika Sinaga. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Ibu Gigi. Tuhan kiranya Engkau menolong seluruh anggota keluarga yang sedang berduka karena kehilangan kakak, ipar, dan ponakan yang menjadi korban dari jatuhnya pesawat Lion Air. Tuhan Engkau tahu apa yang dirasakan oleh keluarga. Begitu perihnya kami mengalami kehilangan yang mendadak. Bahkan ketika di pagi subuh itu pun masih berjumpa dan masih bisa mengantar. Tapi dengan sekejap hilang dari hadapan kami tanpa kami tahu ada di mana. Biarlah iman kamilah yang berseru kepadamu Tuhan, bahwa saat ini 3 dari anggota keluarga sudah bersama dengan Tuhan di tempat yang paling indah dan di dalam keadaan yang paling sempurna. Kuatkanlah anak-anak yang ada, yang harus ditinggal oleh mama, papa, dan adik. Berikan mereka kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan saja. Sehingga mereka terus punya pengharapan dalam menjalani kehidupan mereka di masa muda mereka, di masa remaja mereka. Kuatkanlah seluruh anggota keluarga, terutama mama dan papa yang begitu kehilangan anak yang dikasihi. Dan biarlah Tuhan, hanya kuat kuasa-Mu saja yang melingkupi kehidupan mereka. Kami juga berdoa
Tuhan untuk keluarga-keluarga yang sedang bergumul, untuk pribadi-pribadi yang sedang bergumul, yang sudah merasakan ujung jurang dalam hidup mereka. Ketika mereka kesepian, ketika mereka merasa tidak ada orang yang memperhatikan mereka, mereka tidak mengerti kondisi apa yang menghantui kehidupan mereka. Tuhan, jamahlah mereka, kuatkanlah mereka, dan pakailah kami sebagai jemaat Tuhan untuk menjadi sahabat bagi mereka, sehingga mereka tidak mengalami penderitaan, yaitu kematian, bahkan sebelum kematian itu datang dalam kehidupan mereka. Mereka mati semangatnya, mereka mati jiwanya, mereka mati imannya. Tolong Tuhan, jadikanlah kami perpanjangan tangan-Mu untuk menolong saudara-saudara kami ini. Keluarga-keluarga yang sedang bergumul dan sedang diguncang oleh berbagai macam pergumulan. Hadirlah Tuhan dalam kehidupan keluarga, jemaat dan simpatisan kami. Hari ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pilpres 2019. Ketika kami sudah memasuki masa kampanye, kiranya Engkau yang menolong kami agar kami juga tetap punya hati dan pikiran yang dingin. Ketika begitu banyak orang-orang yang mencoba untuk menghasut lewat sosial media, lewat banyak hal, biarlah kami tetap punya pengharapan bahwa Allah kami yang begitu besar menaungi bangsa kami yang juga besar. Tapi karena Allah kami lebih besar dari apapun, maka bangsa kami juga akan ada di dalam naungan kasih-Mu yang sempurna. Mampukan kami untuk tetap berbuat benar, bertindak benar, berkata benar, berpikir benar, sehingga bangsa Indonesia pun dapat menjadi bangsa yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kekaguman yang sampai saat ini Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk terus merasakan kagum dan kasih yang makin kuat kepadamu. Karena Kau begitu mengasihi dan mengagumi kami. Dalam nama-Mu kami menaikkan doa yang jauh dari sempurna ini. Dan di dalam nama-Mu kami berdoa sesuai dengan doa yang Kau ajarkan. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 7 ayat 18 berkata, Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mari kita nyatakan ucapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan saat ini. Ingatlah bahwa hidup kita adalah milik Tuhan yang kita persembahkan untuk kemuliaan nama-Nya.
syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri.
Allah Bapa Surgawi, pagi ini kami datang untuk mempersembahkan persembahan kami Tuhan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat yang sudah Engkau limpahkan kepada kami hari lepas hari. Bapa, kiranya Engkau sendiri yang kuduskan persembahan ini, berkati juga orang-orang yang sudah Engkau percayakan untuk menata persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan, baik di tempat ini maupun di lingkungan sekitar kami. Bapa, ajarlah kami juga untuk belajar mempersembahkan diri kami, mempersembahkan hati kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita kembali dalam kehidupan kita dengan tekad untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk mewujud nyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan dengan mengasihi suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Dan kita hanya bisa melakukan itu ketika kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadi arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, karena Ialah yang punya kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.